Society 5.0 merupakan sebuah konsep yang mendefinisikan bahwa teknologi dan manusia akan hidup berdampingan dalam rangka meningkatkan kualitas taraf hidup manusia secara berkelanjutan. Perkembangan informasi and communication teknologi atau disebut dengan ICT membawa pengaruh drastis bagi masyarakat dan industri. Dikutip dari World Economic Forum, berikut adalah 10 skill revolusi industri 4.0 yang wajib dikuasai untuk menuju era industri 5.0. Pemikiran masalah kompleks, berpikir kritis, kreativitas, people management, berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, penilaian pengambilan keputusan, service orientation, negosiasi, cognitive flexibility. Dari latar belakang tersebut, kami memiliki ide untuk membangun sebuah bisnis dalam bidang kreatif dan manajemen, di mana nantinya agensi ini akan merekrut anak-anak muda dari tingkat SMA sampai SMK hingga tingkat perguruan tinggi. Digital Creative and Management ini adalah sebuah komunitas yang berisi sekumpulan anak muda yang tertarik di bidang public speaking, media kreatif, art, desain, communication, jurnalis, dan seni. Dan kami memiliki ide untuk membangun bisnis event organizer. Hai, Assalamualaikum. Saya sudah Mayanti Ramasugiana. Sebelumnya udah tahu dong kita akan membahas tentang apa? Udah banyak spoiler juga sebelumnya. Ya, kita akan membahas tentang proposal bisnis event organizer. So, langsung saja kita ke pembahasannya. Membuat bisnis plan mengenai event organizer. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah event organizer atau yang biasa dikenal dengan sebutan I.O. Bisnis atau jasa event organizer adalah penyelenggara acara yang bertugas untuk merancang, mengadakan, serta mengontrol acara. I.O. adalah layanan jasa yang bergerak di bidang acara, baik skala kecil atau besar. Tentang bisnis event organizer kami. Bisnis ini bergerak di bidang jasa, khususnya usaha yang bergerak di bidang perencanaan, pengorganisasian acara. Bisnis kami diberi nama Artistic Touch. Artistic Touch merupakan label event organizer di bidang jasa yang bergerak khususnya untuk memenuhi kebutuhan akan pelaksanaan acara seperti engagement, family gathering, wedding, dan masih banyak lagi. Dalam Artistic Touch, kami mengedepankan prinsip kreativitas dan integritas tinggi. Oleh sebab itu, kami selalu berusaha untuk mewujudkan ide-ide kreatif yang mampu mewujudkan event klien. Latar belakang event organizer. Event organizer merupakan sebuah perkumpulan yang bergerak di bidang jasa atau bisnis jasa. Event organizer mempunyai ruang lingkup kerja yang luas. Sesuai dengan jenis event yang ada dan perkembangannya, event organizer membantu pihak-pihak yang berminat untuk mengadakan event seperti launching produk, company gathering, anniversary, seminar, promosi, talk show, dan sebagainya. Mulai dari tahap persiapan sampai dengan event berjalan lancar dengan baik. Melihat begitu luasnya lingkup kerja yang tercipta dari event organizer, menjadikan event organizer sebagai salah satu alternatif profesinya yang banyak menampung tenaga kerja. Kita masuk ke profil usaha. Jenis usaha kami yaitu dari bidang jasa perencanaan, perorganisasian, acara. Itu ada logo usaha kami. Usaha kami itu artistic touch, di mana kata artistic touch itu diambil dari sentuhan seni. Di mana ketika ada klien yang ingin menggunakan jasa event kami akan menambahkan unsur seninya, dan ada pelayanan jasa mulai dari wedding engagement, family gathering, event perusahaan, dan entertainment. Isi dari wedding organizer ini yaitu menjadikan event organizer yang dapat melayani segala macam kebutuhan akan jasa event dan integritas tinggi, serta inovatif, dan juga memberikan ide-ide konsep yang kreatif. Kemudian, misi dari wedding organizer itu menciptakan konsep yang baik, bagus, serta berbeda dengan wedding yang lainnya. Kemudian memberikan pelayanan dan kepuasan yang bagus kepada klien agar menciptakan ide gagasan. Wedding organizer itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ada riset, yang kedua itu ada desain, yang ketiga itu ada planning, yang keempat itu ada coordinating, dan yang terakhir kelima ada evaluation. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang riset terlebih dahulu. Riset ini yaitu yang menentukan kebutuhan, keinginan, dan harapan
dari target pasar. Nah, yang kedua itu ada desain. Desain itu yaitu yang merumuskan perumusan dan konsep event agar event tersebut menjadi lebih menarik. Nah, yang ketiga itu ada planning, yang mana planning ini yang merumuskan strategi yang kemudian siap untuk diimplementasikan. Yang keempat itu ada coordinating, yang mana panitia di sini sudah mengimplementasikan strategi-strategi yang disusun, seperti contohnya audiensinya, kemudian komunikasi kepada publik, gladi bersih, dan juga kegiatan yang lainnya. Nah, yang terakhir ini di sini ada evaluation. Evaluation terhadap penyelenggara event ini juga dapat dilakukan dengan metode review secara menyeluruh ataupun per sesi. Kemudian tolak ukur menilai keberhasilan event ini itu dengan menggunakan indikator kualitatif, yang mana indikator kualitatif ini akan menjelaskan seperti jumlah peserta atau undangan yang datang pada saat event organizer tersebut diadakan. Sedangkan hasil dari evaluasi kualitatif tersebut dapat diumumkan pada saat penutupan acara. Manajemen tim. Nah, manajemen tim ini kemampuan individu atau organisasi untuk mengelola dan mengordinasikan sekelompok individu untuk melakukan tugas. Nah, di sini ada 3 jabatan. Yang ke satu CEO, yang kedua manager, yang ketiga public relation. Nah, untuk CEO ini kependekan dari Chief Executive Officer, yang mana posisi ini merupakan posisi tertinggi dari sebuah organisasi. Tugasnya dari CEO ini mengembangkan strategi jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Nah, untuk manajer adalah administrasi organisasi, apakah itu bisnis, organisasi laba, dan badan pemerintah. Nah, untuk public relation adalah proses interaksi dengan tujuan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Analisis SWOT, yang pertama strength atau kekuatan dari perusahaan kami ini, rekor panjang, menarik, dan unik, disesuaikan dengan perkembangan tren. Selanjutnya bersifat profesional, berada di daerah Karawang yang mudah untuk diakses. Nah, yang selanjutnya itu rajin mempresentasikan profil perusahaan untuk calon klien. Nah, untuk weakness atau kelemahan di perusahaan kami ini mungkin sedikit jumlah tenaga kerja alih, kurangnya aktif di media sosial, dan respon yang lambat dalam komunikasi via email, dan kurangnya jumlah karyawan. Nah, untuk opportunities ini atau peluang, acara akhir tahun, banyak ide acara yang dapat diadakan, terus mendapatkan keuntungan yang banyak bila acara sukses. Nah, untuk terakhir atau threat atau ancaman, mungkin munculnya perusahaan baru, lokasi usaha pesaing strategis, dan sarana dan prasarana perusahaan lebih modern. Nah, untuk market opportunity ini ada 3: geografi, demografi, dan fisiografi. Nah, untuk pertama ini geografi ini menargetkan masyarakat yang tinggal di daerah Karawang. Nah, untuk kedua ini demografi. Nah, demografi ini menargetkan perusahaan, yaitu sekolah dan anak muda maupun orang dewasa yang ingin mengadakan event. Nah, untuk ketiga ini fisiografi, yaitu membantu mengorganisasi acara dengan berbagai paket dan rentan harga berbeda. Target kami yaitu mereka yang ingin praktis dan tidak memiliki banyak waktu sehingga membutuhkan kepraktisan dalam mengorganisir acara. Positioning kami yaitu bekerja sama dengan vendor eksklusif dan menawarkan rancangan elegan mulai dari modern, tradisional, dan bertaraf internasional. Kita masuk ke plan market, rencana pemasaran. Rencana pemasaran kami ada 4. Yang pertama periklanan, di mana kita melakukan periklanan di media sosial mulai dari TikTok, Instagram, dan
kami memiliki web sendiri. Yang kedua yaitu dengan menjalin kerjasama dengan vendor. Menjalin kerjasama dengan vendor yang sudah banyak interaksi dan jaringan klien, di mana ketika ada klien yang memilih vendor tersebut dan ingin memilih untuk acaranya menggunakan I.O, sehingga vendor tersebut menyarankan kepada kami. Yang ketiga yaitu direct marketing, di mana kita terjun langsung ke lapangan untuk membagikan brosur, kartu nama, memperkenalkan usaha kami kepada target marketnya langsung. Yang keempat yaitu dengan SDM. Dalam pemasaran jasa, menambah jaringan marketing dengan memberikan promosi kepada orang yang mengajak memilih I.O kami. Dalam menjalankan bisnis, pasti ada risiko. Dampak risiko yang dapat ditimbulkan dari jenis usaha seperti ini adalah terkadang dalam rangka menghemat anggaran, sekarang banyak perusahaan yang menyelipkan departemen sendiri yang khusus membidangi event organizer, sehingga mereka tidak perlu lagi menggunakan jasa event besar maupun yang sedang berkembang seperti kami. Tentunya kami mempunyai treatment sendiri, yaitu dengan terus berinovasi, kami yakin hal tersebut akan dapat dihindari. Kita masuk ke financial plan, di mana payback periode diperoleh event organizer ini setelah bisnis berjalan selama 4 bulan dengan kenaikan jumlah transaksi secara bertahap. Setelah memproyeksikan keuangan selama 5 tahun, didapatkan nilai NPP yaitu sebesar 249.445.000. Setelah memproyeksi keuangan selama 5 tahun, didapatkan nilai NPV yaitu sebesar 249.445.000 dan nilai ROI 498%, sehingga usaha ini layak untuk dijalankan. Event organizer ini sangat profitable untuk dilakukan, mengingat dari bisnis event organizer ini sangat dibutuhkan pada saat ini. Peluang tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kami para mahasiswa manajemen bisnis, karena event organizer Artistic Touch pilihan tepat untuk menyukseskan acara dengan harga terjangkau. And Artistic Touch, best partner for your event. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.